Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Feni Cestinia, kelas 10 Formasi 4, nomor absen 13. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Kerajaan Singosari. Kisah Ken Arok 1222 sampai 1227 Masehi. Ken Arok merupakan orang yang mendirikan Kerajaan Singosari, di mana ia juga yang menjadi raja pertama di Kerajaan Singosari yang mempunyai gelar Sri Rangga Rajasa Sang Amurwabhumi. Dengan kemunculan Ken Arok, yang merupakan raja pertama dari Singosari ini, menjadi tanda kemunculan dari dinasti baru yaitu dinasti Rajasa atau dinasti Girindra. Ken Arok sendiri menjadi raja kurang lebih selama 5 tahun, sebab pada tahun 1227 Masehi, Ken Arok dibunuh oleh anak buah dari Anusapati yang merupakan anak tiri dari Ken Arok. Kedua, Kisah Anusapati 1227 sampai 1248 Masehi. Dengan gugurnya Ken Arok, maka secara otomatis tahta dari Kerajaan Singosari pun jatuh ke tangan Anusapati. Anusapati memang memerintah kerajaan dalam kurun waktu yang lama, tapi tidak terjadi perubahan apapun sebab ia sangat gemar melakukan sabung ayam. Ketika Anusapati tengah asik menyaksikan aduan ayamnya, Tohjoyo secara diam-diam menyebut keris yang merupakan buatan dari Gandring dan langsung menusuk Anusapati. Ketiga, Kisah Tohjoyo 1248 Masehi. Dengan meninggalnya Anusapati tersebut, maka Tohjoyo merebut tahta dari Kerajaan Singosari. Akan tetapi, pada saat itu Tohjoyo hanya memerintah kerajaan tidak lama. Hal ini dikarenakan anak dari Anusapati yang berusaha untuk balas dendam akan kematian dari ayahnya. Anak dari Anusapati tersebut bernama Ranggawuni, yang meminta bantuan kepada Mahesa Cempaka beserta para pengikutnya untuk menggulingkan Tohjoyo dan bisa menduduki singgasana dari Kerajaan Singosari. Keempat, Kisah Ranggawuni 1248 sampai 1268 Masehi. Pada saat Ranggawuni naik tahta menjadi raja di Kerajaan Singosari, tepatnya di tahun 1248 Masehi, dia mendapatkan gelar dengan nama Srijaya Wisnuwardana yang diberikan oleh Mahesa Cempaka. Selama pemerintahan yang dilakukan oleh Ranggawuni memberikan dampak yang positif bagi rakyat Singosari yang penuh dengan ketentraman serta kesejahteraan. Kemudian di tahun 1245 Masehi, Ranggawuni mengangkat putranya menjadi raja muda yang bernama Kertanegara. Tepat di tahun 1268 Masehi, Ranggawuni pun meninggal dunia. Kelima, Pemerintahan Kertanegara 1268 sampai 1292 Masehi. Kertanegara menjadi raja Singosari terakhir dan juga yang paling besar karena ia memiliki impian untuk menyatukan semua kerajaan di Nusantara. Tepat pada tahun 1268 Masehi, Kertanegara naik tahta dan mendapatkan gelar Sri Maharja Diraja Sri Kartanegara. Agar bisa mewujudkan gagasan dalam menyatukan Nusantara, bahkan para pejabat yang sangat kolot pun diganti dengan yang baru. Misalnya saja seperti Patih Rangganata yang digantikan oleh Patih Aragani. Kertanegara pun mengirimkan utusan ke Melayu yang dikenal dengan nama Ekspedisi Pamalayu 1275 yang pemimpinnya bernama Aditya Warman.
di mana pada saat itu dia telah berhasil menguasai kerajaan Melayu. Peristiwa tersebut juga ditandai dengan adanya pengiriman arca Amogapasa ke Damasraya yang merupakan perintah dari Raja Kertanegara. Bukan hanya itu saja, kerajaan Singosari pun menguasai banyak daerah seperti Bali, Sunda, Kalimantan Barat, Pahang, dan juga Maluku. Itu dia tadi sejarah singkat tentang kerajaan Singosari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.